Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirus Syafur Rizalullah, NIM G00240090 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uterus dan tuba uterina dikarenakan susulan praktikum yang pertama yaitu OGM. Di sini kita akan menjelaskan uterus dan juga tuba uterina. Nah, tuba uterina atau yang biasa disebut yaitu tuba falopi, dia itu akan berfungsi sebagai penyalur dari oosit dan juga tempat fertilisasi. Nah, kita tahu bahwa oosit itu nanti akan dihasilkan oleh ovarium. Ketika dia udah masuk ke folikel di graf, dia akan pecah, mengeluarkan oosit atau ovum ditambah dengan corona radiata. Dan dia itu akan dibawa ke yang namanya tuba uterin. Nah, nanti pada fase fertilisasi di tuba uterin itu akan si ovum itu akan bertemu dengan sperma sehingga terjadilah pembuahan. Nah, nanti dari tuba falopi atau tuba uterin ini dia akan di fiksator. Dia tuh tempatnya tidak akan tempatnya kan dia nggak berubah-ubah kan kalau untuk kondisi fisiologinya. Nah, dia itu akan di fiksator oleh yang namanya mesosalping. Nah, kalau kita lihat ini mesosalping ada di sini yang di nah ya, ini kan ada ampulannya. Nah, kita nanti akan membahas dari struktur internal dan juga eksternal dari tuba uterin atau tuba falopi. Nah, intinya di tuba uterin dia itu pada struktur dari lateral ke bagian medial itu yang pertama ada yang namanya infundibulum. Jadi infundibulum inilah nanti yang melekat dengan ovum. Kalau kita bicara apa yang struktur yang nempel banget itu sebenarnya adalah namanya fibriae. Nah, itu adalah fibriae. Ada dua fibriae, yaitu ada fibriae tuba uterin dan juga fibriae ovarica. Nah, fibriae tuba uterin ini dia yang nggak melekat secara langsung dengan ovarium. Sedangkan kalau fibriae yang ovarica dia tuh akan melekat sama langsung ke yang namanya ovarium, sehingga ovarium itu bisa melepaskan uh, oosit sehingga nanti akan ditangkap oleh yang namanya tuba uterin. Strukturnya yang bagian medial ada ampula, dia itu sebagai kayak pelebaran tapi dikit. Habis itu lanjut ke istimus, sorry. Nah, istimus ini dia merupakan pintu yang menghubungkan dari uterus ke yang namanya tuba uterin. Nah, habis itu ada pars intramural. Nah, pars intramural ini dia akan menembus hingga ke pars myometrium dari uterus. Nah, nanti vaskularisasi dari yang namanya tuba uterin atau tuba falopi itu untuk arterinya yaitu arteri ovarica yang merupakan cabang dari aorta abdominal itu pada bagian 1/3 lateralnya, sedangkan untuk 2/3 bagian medial itu akan divaskularisasi oleh arteri uterina yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Dan untuk venanya plexus venosus spambiniformis pada bagian setengah lateralnya, sedangkan untuk 2/3 medialnya yaitu adalah plexus uterina yang berasal dari vena iliaca interna. Nah, kalau untuk inervasinya ada dua, simpatis dan juga parasimpatis. Kalau untuk simpatis dia itu adalah nervus hypogastricus, sedangkan untuk parasimpatisnya yaitu si nervus vagus, si nervus penjelajah. Nah, kita lanjut ke yang namanya uterus. Nah, uterus ini dia tuh akan berfungsi, dia itu tempat perkembangannya embrio dan fetus hingga kelahiran. Nah, kalau kita kan tadi tahu bahwa tempat fertilisasi atau tempat pertemuan dari sperma dengan ovum itu ada di tuba uterin, dia tuh nanti akan turun, didorong dengan fili-fili, silia itu yang ada di epitel yang ada di tuba uterin, sehingga dia akan menuju ke yang namanya uterus. Di sinilah di uterus dia akan berkembang sehingga melahirkan. Sedangkan untuk letaknya dia itu ada di pelvis minor. Nah, kalau kita lihat letaknya pelvis minor ada dibagi menjadi dua kan. Kalau kafumnya ada yang pelvis minor dan juga pelvis mayor. Pelvis mayor itu yang false genital, kalau yang ini yang asli. Dia tuh karena dikelilingi oleh yang namanya tulang.
Sedangkan untuk strukturnya, yaitu ada yang namanya fundus kalau internanya, yaitu ada kavum, dia merupakan ruangannya, habis itu ada istimus yang merupakan lehernya atau pintu masuk, habis itu ada kanalis serviks, tempat masuknya ke yang dekat dengan vagina. Habis itu kalau struktur eksterna, itu ada fundus yang bagian melengkung kayak gini, ini yang kita namakan yaitu adalah fundus, sedangkan kalau untuk korpus itu adalah badannya dan cervix uteri yang pada bagian lehernya. Jadi itu ada kalau struktur internanya yaitu adalah kanalis cervix. Nantinya si uterus ini ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Nah, endometrium inilah yang mengalami peleburan pada masa fase menstruasi. Nah, habis itu ada corpus uteri, nanti dia itu memiliki 2 fasies, yaitu adalah fasies visceralis yang nanti itu akan melepat ke bagian posterior sehingga membentuk yang namanya plica uterovesicalis nih. Ini yang kita sebut yaitu kantong excavatio vesicouterin. Sedangkan kalau untuk fasies yang intertitinalis yang bagian belakang, dia itu akan mengingat ke bagian anterior dan hingga membentuk plica rectovaginalis karena dia dekat dengan rectum. Nanti akan membuat suatu kantong yang kita sebut yaitu excavatio rectouterina. Nah, kalau fiksator dari tuba uterin adalah mesosalping, kalau ini dia tuh ada beberapa uterus ini karena dia besar, maka dia itu akan dilekatkan oleh banyak ligamen sebagai tempat olah untuk fiksatornya. Yang pertama itu adalah ligamentum rotundum yang keluar dari kanalis inguinal. Habis itu ada ligamentum latum uteri yang dia itu paling besar ini, latum uteri. Habis itu ada ligamentum uterosacralia karena dia tuh akan melekatkan uterus ke bagian osakrum, sakral. Habis itu ada ligamentum cardinal. Nah, kalau untuk dia kan dilekatkan oleh yang namanya ligamentum-ligamentum itu. Nah, nanti akan membuat suatu posisi yang namanya posisi dari uterus. Yang pertama itu ada antefleksi. Apa itu maksudnya antefleksi? Nanti bagian korpus itu akan bersudut lancip ke serviks, sedangkan untuk anteversi, serviksnya itu akan bersudut lancip ke dalam vagina. Nah, terus untuk vaskularisasinya, untuk arterinya yaitu adalah arteri uterina yang merupakan cabang arteri iliaca interna dan juga venanya yaitu vena uterina yang menuju vena iliaca interna dan juga vena ovarica yang menuju vena cava inferior. Nah, untuk limfatiknya yaitu ada NL lumbales, sedangkan untuk inervasinya tentunya ada yang simpatis dan juga ada yang parasimpatis. Kalau yang simpatis adalah plexus uterovaginalis, sedangkan untuk parasimpatisnya yaitu adalah nervus planici pelvici dan juga nervus vagus. Mungkin sekian aja pembahasan tentang tuba uterin atau tuba falopi dan juga uterus. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.